Sementara itu, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji menilai ekshumasi jasad Sutrimo yang telah dimakamkan 21 hari lalu sebenarnya sudah terlambat. Meski demikian, langkah ini penting untuk dilakukan sebagai bagian proses penyidikan. Berikut cuplikan dialognya. Kalau kita nilai terlambat, ya ini terlambat ya. Tapi tidak ada kata terlambat itu dalam penyidikan ya. Lebih baik telat daripada tidak gitu kan. Karena ini sudah cukup lama waktunya. Kenapa lama? Yaitu dari tanggal 23 ya peristiwanya, 23 Juli, kemudian sekarang sudah tanggal 11, besok 11 Agustus. ekshumasinya tanggal 12. Kalau besok tanggal 12 berarti kan sudah hampir 20 hari ya. Mudah-mudahan saja hasil ekshumasinya itu masih cukup baik gitu. Artinya kondisi jenazahnya masih bisa untuk diadakan uji laboratorium ya, terhadap lambung, terhadap ginjal dan sebagainya, organ-organ dalam daripada Sutrimo ini. Mudah-mudahan. Presiden Prabowo Subianto Kamis sore hari tadi meluncurkan motor listrik nasional atau disingkat Molinas. Presiden berencana mempermudah kepemilikan motor listrik guna melepas ketergantungan bahan bakar minyak impor. Presiden Prabowo mengunjungi pabrik pembuatan motor listrik nasional Molinas di kawasan Cikarang, Jawa Barat, sekaligus meluncurkan produksi nasional motor listrik. Ya, seperti yang kita saksikan ya, Presiden didampingi jajaran kementerian dan Danantara melihat ekosistem motor listrik nasional. Sejumlah motor listrik produksi dalam negeri sudah dijual ke pasaran Indonesia. Semuanya turut dipamerkan dan Presiden Prabowo berjanji akan memberikan kemudahan kepemilikan motor listrik nasional dengan kredit yang paling ringan dan tanpa uang muka. Pemirsa, dalam acara peluncuran motor listrik nasional Molinas di Cikarang, Presiden Prabowo juga membahas mengenai kondisi perekonomian bangsa. Dan ada yang menarik, pemirsa. Presiden mengatakan yang luar biasa dari rakyat kita adalah meski kondisi paling miskin tapi masih bisa tersenyum. Ya, Presiden Prabowo mengatakan peluncuran motor listrik nasional di Cikarang ini menjadi tonggak atas inisiatif pengusaha swasta memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dirinya berharap rakyat segera sejahtera dan menyoroti rakyat Indonesia ini luar biasa. Meskipun miskin masih bisa tersenyum. Motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu stel, rumahnya hanya gede, makanya saya tidak mengerti, masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini. Mungkin Indika ya, kelompok Indika ya. Kelompok Indika, kelompok yang sudah lama bekerja. Waktu saya masih muda, saya sudah dengar Indika. Waktu itu saya masih muda, sekarang agak muda. Jadi ada muda, ada agak muda, ada rodo muda. Dan ada mimpi untuk muda. Saudara-saudara, Indika sudah bekerja. Dia bergerak di, kalau seingat saya mulainya bergerak di bidang tambang. Tapi saya tidak tahu inisiatif siapa. Kok punya niat membuat motor listrik sekian tahun yang lalu ya. Jadi hari ini tadi production line itu bukan urusan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya kan? Waktu saya dikasih lihat motor-motor mereka beberapa bulan yang lalu, saya bilang saya ingin lihat kau punya pabrik. Bener nggak pabrikmu? Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu.
yang datang ke Hambalang siapa? Anak buahmu ya? Pemirsa, harga Pertamax masih mahal, banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi itu membuat hampir di SPBU Jakarta selalu dipadati antrian, termasuk di jalur antrian sepeda motor. Seperti inilah kalau di Jakarta, pemirsa, antrian panjang sepeda motor ya untuk mengisi BBM Pertalite. Bagaimana di daerah Anda? Apakah hal yang sama juga terjadi atau berbeda? Kalau ini adalah antrian panjang di Jakarta, pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kramat Raya Senen. Banyaknya pengguna Pertalite yang akan mengisi Pertalite membuat antrian mengular panjang hingga keluar SPBU. Kondisi ini terjadi sejak harga Pertamax naik. Akibatnya banyak pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Bukan di satu SPBU saja, antrian BBM Pertalite juga sering terjadi di beberapa lokasi atau beberapa titik SPBU di Jakarta. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta Dr. Tifa untuk ikut pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Ya, Joko Widodo mempertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir, kalau hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga akan menghadiri upacara 17 Agustus di Istana Negara Jakarta. Itu disampaikannya di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Jadi Jokowi mengaku sudah menerima undangan dan akan hadir ikut upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta 17 Agustus nanti. Meskipun demikian, Jokowi enggan menjelaskan pakaian yang ia kenakan dalam upacara kemerdekaan nanti. Selain ikut upacara kemerdekaan, Jokowi juga akan menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD yang digelar pada 14 Agustus 2026. sebulan 5%. Pak, dalam Anda begini? Amit, Pak.